Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Sukor Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama dengan Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Mas Bernardus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat hari ini IHSG ditutup menguat di 1,46% begitu ya. Apa saja sentimen yang mempengaruhi pergerakan lantai bursa hari ini? Ya, sejujurnya untuk sentimen saat ini di mana bursa mengalami peningkatan sebesar 1,455%. Hal ini dikarenakan optimisme pasar terhadap perbaikan GDP di kuartal 4 2020 ini. Di mana kita bisa melihat antara kuartal 2 ke kuartal 3, kita bisa melihat bahwa perbaikan GDP Indonesia adalah meningkat sebesar 5,05% secara Q on Q. Walaupun secara year on year masih minus 3,49. Dan ada pernyataan dari Gubernur BI bahwa di kuartal 4 ini kecenderungannya adalah GDP diperkirakan akan positif year on year. Sehingga kita bisa perkirakan bahwa ekonomi akan semakin pulih dan daya beli masyarakat akan semakin meningkat pula. Oleh karena itulah aktivitas asing kembali masuk terus ke Indonesia. Hari ini telah mencapai 450 miliar dikarenakan sentimen-sentimen dan optimisme investor terhadap kondisi pasar modal dan juga ekonomi di Indonesia. Oke, apa saja kira-kira katalis positif yang akan mempengaruhi dan juga yang dinanti oleh pasar modal saat ini mungkin hingga akhir pekan nanti? Ya, untuk saat ini masih ada beberapa sentimen yang akan kita tunggu-tunggu selaku pelaku pasar modal di Indonesia. Yang pertama adalah terkait tentang vaksin di Indonesia mengenai proses distribusinya. Nah, ini tentu saja akan menjadi salah satu sentimen yang akan berpeluang menjadi sentimen negatif. Misalnya distribusi ini bisa ditunda peredarannya misalnya di minggu yang akan datang. Tapi ada beberapa sentimen positif yang masih kita tunggu di minggu ini, yaitu terkait tentang pengumuman kuartal 3 report beberapa emiten yang masih belum rilis juga sampai minggu terakhir November ini. Salah satunya adalah ICBP, INDF yang merupakan favorit di consumer goods dan juga MNCN yang merupakan favorit di media. Itu tentunya akan menjadi sentimen yang kita tunggu-tunggu di minggu terakhir bulan November ini. Ya, kita lihat kan hari ini ada banyak sektor yang menguat gitu ya, dipimpin oleh sektor industri yang naik kurang lebih 2,28%. Dan juga kita lihat ini saham Telkom dan juga perbankan banyak juga dibeli oleh asing. Ini apa pemicunya, Mas Bernardus? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa pemicu untuk masuk ke market Indonesia, salah satu emerging market terbesar di dunia, adalah karena kita bisa melihat bahwa Indonesia ini yang awalnya diperkirakan ekonomi akan terhambat karena kasus COVID-19, karena dengan adanya PSBB yang dilakukan secara berulang-ulang, tetapi kali ini menunjukkan optimisme di mana ekonomi sudah mulai jalan, dan bahkan ada pernyataan dari Gubernur BI yang menyatakan bahwa kuartal 4 ini akan positif. Tentunya ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sudah mulai terekspansi lagi dan juga beberapa industri sudah mulai seperti sedia kala. Nah, oleh karena itu dengan adanya kuartal 3 yang sudah semakin baik, kemudian pernyataan optimis dari Gubernur BI terkait dengan ekonomi Indonesia, ini tentunya saja membuat investor asing cenderung untuk masuk ke pasar saham Indonesia. Walaupun kita perlu memperhatikan the next resistance yaitu di angka 5.700 yang berpotensi adanya aktivitas profit taking. Oke, kita lihat lagi industri dasar infrastruktur ini menopang penguatan IHSG di sesi 1 tadi. Apakah ini masih bisa direkomendasikan untuk minggu ini, Mas Bernardus? Nah, untuk minggu ini kita bisa melihat bahwa salah satu sektor yang menarik adalah infrastruktur, di mana Excel baru saja menjual towernya sebesar 2 triliun kepada TOWR. Nah, tentu saja Excel ini menjadi perusahaan yang cukup menarik untuk kita koleksi, karena dia cenderung bergerak cukup laggard dibandingkan dengan market leader di industrinya yaitu Telkom. Selain itu, Excel ini juga baru saja kita lihat di kuartal 1 juga baru saja melakukan penjualan asetnya, dan di Q4 ini melakukan penjualan kembali. Dan biasanya setelah dilakukan penjualan aset ini, Excel cenderung bergerak menaik cukup signifikan. Oleh karena itu, Excel kami rekomendasikan untuk beli dengan target price di angka 2.610. Sedangkan untuk sektor lain yang perlu kita perhatikan adalah sektor defensif yaitu sektor consumer, di mana kita bisa mulai switching dari sektor agresif yaitu banking ke sektor defensif. Karena kita melihat IHSG cenderung akan menyentuh resisten 5.700, di mana ICBP dan INDF, dua perusahaan yang cukup besar dan cenderung belum mengeluarkan laporan keuangannya. Kita lihat biasanya jika dia resultnya bagus, kenaikannya akan cukup signifikan dari kedua saham ini beberapa hari setelah laporan keuangan keluar.
Sehingga ICBP kita rekomendasikan di angka 11.500 dan juga INDF di angka 7.900. Dan satu sektor lagi yang cukup menarik buat kita semua adalah sektor mining, yaitu kita bisa melihat bahwa di bulan November-Desember di mana winter is coming, China membutuhkan suplai batu bara dari luar negeri karena dari negeri sendiri dia tidak cukup untuk suplai batu baranya. Oleh karena itu, dengan Australia di-ban tidak boleh ekspor batu bara ke China, Indonesia menjadi salah satu negara yang berpeluang memanfaatkan potensi ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa ADRO, PTBA, dan juga UNTR menjadi cukup menarik untuk kita koleksi. Dan kita merekomendasikan UNTR karena upside-nya masih cukup banyak, di mana saat ini UNTR ditutup di angka 22.100 dengan target pertama kita di angka 24.500 atau upside-nya lebih dari 10%, sehingga ini cukup menarik untuk kita koleksi. Oke, dengan tren komoditas, kemudian juga ada soal pelemahan harga emas. Kalau dilihat menurut Anda, analisa Anda seperti apa daya saing dari sisi pasar modal sendiri? Nah, dengan kita lihat bahwa suku bunganya diturunkan oleh pemerintah Indonesia dari 4% ke 3,75%. Selain itu rupiah yang terus menguat dan juga terkait tentang bond yield yang terus melemah pula. Nah, ini menunjukkan bahwa saat ini pasar modal menjadi salah satu instrumen yang cukup menarik untuk dimasukkan oleh para investor, terutama sektor-sektor yang masih belum bergerak dan bergerak cukup laggard dibandingkan dengan yang lain. Nah, oleh karena itu kita juga bisa melihat beberapa saham di LQ45 yang PE-nya masih paling murah dan tentu saja year to date masih koreksinya cukup dalam. Kita bisa melihat MNCN, di mana dia baru saja break MA200-nya di angka 975 dan hari ini ditutup closing di 985 dan dia belum mengeluarkan laporan keuangannya. Sehingga MNCN kita prediksi masih akan cenderung terus menguat dengan target price pertama di angka 1.100. Karena kita bisa melihat masih banyak saham yang diskon dan asing kedepannya akan cenderung untuk koleksi saham-saham yang diskon ini. Sehingga kita bisa koleksi kembali saham-saham tersebut. Baik, terima kasih untuk analisanya dan juga waktunya bersama kami dalam Closing Market, Mas Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas.